Yang namanya inquiry itu sebetulnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi karena seseorang itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia pengen belajar apapun, pengen tahu banyak hal, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pencerahan. Dan ketika dia mengajar, dia akan memberikan sesuatu yang lebih dalam lagi, sehingga anak-anak itu pun juga muncul rasa inquiry-nya. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, kayak kepo. Hai semua, selamat datang di episode kedua seri Guru Abad 21. Masih bersama saya Alfona dan kita kembali lagi ditemani oleh pakar PAUD kesayangan kita Dr. Yuliati Syantayani, Magister Pendidikan. Inilah suara Sinau seumur hidup. Hai Bu Yuli, apa kabar? Hai Kak Fona, apa kabar juga? Saya Baik-baik. Ya. Nggak terasa sudah 1 minggu kita Betul. berjumpa kembali di channel kita Sinau Seumur Hidup. Ya. Terima kasih masih mau menyempatkan datang dan berbincang-bincang lebih jauh bersama dengan saya dan dengan topik yang nggak kalah serunya dari minggu lalu tentunya ya Bu. Ya. Iya, nah topik kita kali ini adalah guru inquiry, betul ya Bu ya? Guru inquiry. Ini sangat menarik. Kira-kira guru-guru Indonesia sudah familiar belum sih Bu ini dengan guru inquiry? Saya sendiri merasa agak asing nih dengan istilah ini. Ya, benar. Sepertinya kata-kata ini belum begitu banyak didengar oleh guru-guru di Indonesia. Karena itu kayaknya mereka perlu belajar nih, dengerin kita ngomong lebih jauh tentang guru inquiry. Nah, boleh diceritain sedikit Bu Yuli, apa sih itu guru inquiry? Ya, yang namanya inquiry itu sebetulnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi karena seseorang itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia pengen belajar apapun, pengen tahu banyak hal, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pencerahan. Dan ketika dia mengajar, dia akan memberikan sesuatu yang lebih dalam lagi, sehingga anak-anak itu pun juga muncul rasa inquiry-nya. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, kayak kepo. Jadi kadang kan kita suka ngepoin Instagram orang ya kan, itu sebetulnya kan salah satu bentuk sederhana dari inquiry. Tetapi untuk inquiry lebih dari itu ya tentunya, karena kita pengen dapet sesuatu dari rasa penasaran kita terhadap sesuatu yang akhirnya mendorong kita untuk belajar lebih jauh lagi. Ini maksudnya kalau jadi guru boleh kepo nih Bu Yuli? Tentunya keponya untuk hal-hal yang baik untuk anak-anak ya kan, karena kan informasi di sekitar kita itu kan banyak sekali. Kalau guru suka ngepoin berbagai informasi, tentunya itu akan bisa diolah dan bermanfaat buat anak didik. Keponya nih, kepo yang boleh apa aja sih Bu? Tentunya kepo yang positif ya. Kepo yang positif itu yang memang akan membangun pengetahuan dirinya dan juga pengetahuan anak didiknya, yang membantu untuk bisa memecahkan masalah untuk hal-hal yang ada di sekitar. Nah itu kan kepo yang positif kan. Nah tapi kalau gurunya sendiri memang nggak punya rasa kepo itu, nggak pengen tahu, gimana caranya? Nah inilah kita perlu ajarin guru-guru kita supaya bisa punya kepo yang positif, karena itu penting kan. Karena kalau dia sudah oke, alah cuman gitu aja, aku nggak pengen tahu, aku udah tahu, ya akhirnya dia nggak belajar, dia stagnan, dia sudah nyaman di comfort zone-nya. Ya padahal dunia kan bergerak terus ya, banyak ilmu ya. Jadi kepo untuk hal yang positif sebetulnya itu akan menyuburkan inquiry. Tapi tadi Bu Yuli bilang kalau penting nih guru ini punya rasa ingin tahu, kepo gitu. Pentingnya apa Bu? Ya orang yang selalu ingin tahu akan selalu belajar. Dan kemarin minggu yang lalu kita kan belajar ya bahwa guru itu harus selalu belajar untuk mengembangkan dirinya dari berbagai sumber yang bisa ditemukan. Kalau dia tidak belajar ya dia akan ketinggalan banyak hal. Sekarang kan dunia ini kan progresif sekali. Informasi banyak, perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi semakin pesat ya kan. Jadi dengan tahu banyak hal,
saya pikir itu akan bisa dipakai guru ketika mengajar anak-anak. Jadi gurunya juga nggak kayak kata dalam tempurung gitu ya. Ingat nggak istilah kita dulu, katak dalam tempurung, ya itu aja. Nah sekarang kalau gurunya kepo, kayaknya anaknya juga akan kepo deh. Gitu ya. Kalau anak-anak sih kayaknya nggak usah disuruh kepo. Sekarang ya? Anak sekarang udah pada kepo kayaknya. Kalau Bu Yuli sendiri, kira-kira Bu Yuli termasuk yang kepo nggak ini? Waduh, ditembak nih. Kayaknya ya saya merasa selalu pengen belajar ya. Ketika ada informasi baru, apaan sih itu? Mesti saya cari lagi. Baik. Kita cari dari Instagram, kadang kita cari dari TikTok juga. Wah, Bu Yuli TikTokan nih? Iyalah, hari gini. Siapa TikToker favoritnya Bu Yuli? Saya belum mengambil orang-orang yang secara spesifik ya. Saya masih acak karena TikToknya juga hal-hal yang saya suka, pendidikan, kadang financial, kemudian masalah-masalah sosial, politik, itu kan lingkungan kita sehari-hari. Iya, yang penting nggak kalah update ya Bu ya. Oke. Boleh dong Bu, kalau tadi Bu Yuli cerita bahwa Ibu Yuli termasuk yang suka dan hobi belajar. Kira-kira apa yang Bu Yuli pelajari, hal baru apa yang Bu Yuli pelajari di minggu-minggu belakangan ini? Boleh share dong? Ya, saya itu setiap hari selalu menimba ilmu. Biasanya saya membaca dari Kindle yang saya punya, ada buku-buku favorit. Kemudian tapi yang paling rutin adalah saya mengikuti channel-channel yang berkualitas, yang membelajarkan. Jadi terutama channel tentang pendidikan abad 21, itu kan serialnya banyak sekali. Jadi kadang siang saat istirahat atau malam sebelum tidur, mesti saya ngikutin kayak gitu daripada ngikutin yang info-info gosip yang nggak jelas kan. Dan lebih baik menggunakan untuk sesuatu yang membangun kemampuan dan profesionalisme kita. Ngomong-ngomong, mungkin ada teman Sinau yang tadi belum tahu Bu Yuli sebut Kindle. Apa itu Kindle, Bu? Iya, Kindle itu aplikasi ya, boleh dikatakan aplikasi yang di dalamnya itu memuat buku-buku elektronik. Biasanya buku-buku yang dari Amazon, karena Kindle ini kan satu company dengan Amazon. Jadi kita nggak perlu beli buku fisiknya, tapi cukup ngeklik. Kalau kita pengen beli buku dari Amazon, tinggal diklik aja, nanti kita bisa baca dari Kindle itu. Atau kalau kepengen yang gratisan, ada loh, karena Kindle itu ada yang free sample. Jadi nggak bayar sih, tapi kita bisa ngerti. Biasanya saya pakai yang free sample dulu. Oke, ternyata menarik nih. Saya lihat harganya. Oke, sekitar $10, $11, $20. Baru saya klik satu tombol, langsung dia terakses ke Kindle saya. Dan Kindle itu nggak harus pakai satu perangkat khusus. Kita bisa download Kindle dari menggunakan laptop kita atau pakai iPad kita, bahkan pakai HP kita. Walaupun memang ada device khususnya ya Bu, ya saya punya device khususnya. Betul. Itu sebenarnya lumayan enak juga sih kalau lagi jalan-jalan, cukup ringan. Terus kemudian nggak kena pantulan cahaya atau glare-nya, jadi saya juga lumayan menikmati punya Kindle sih. Ya ini sekilas info aja buat mungkin teman Sinau yang nggak tahu apa itu Kindle. Ini mungkin bisa jadi informasi baru dan mungkin bisa kepoin Kindle, buku-buku di sana. Karena lebih asik sih belajar pakai Kindle. Karena kalau pakai buku kan kita harus bawa buku kemana-mana, ya kan? Apalagi saya kan juga penulis buku, nggak mungkin buku-buku saya bawa saat saya berlibur kemanapun. Tapi ketika saya punya Kindle, itu tinggal saya buka aja dan saya bisa akses mau buku berapapun bisa kita baca dengan mudah dari situ. Dan juga cahayanya lebih terang, bisa dibesarkan. Jadi promosi Kindle. Iya nih, ini bukan promosi, cuman sekedar sekilas karena info itu perlu aja sih ya. Tadi kan kita ngomong udah keasikan, takutnya ada yang nggak tahu apa nih gitu. Dan lagi-lagi kita ngomongin tentang mau terus belajar ya, kita mau berbagi informasi. Selain itu kira-kira ada info apa nih Bu, hal-hal baru apa yang dipelajari seminggu terakhir ini? Saya lebih banyak tentang belajar artificial intelligence. Seperti apa itu Bu? Ya, karena kan artificial intelligence itu sekarang dipakai di dunia industri ya, sangat pesat sekali. Kita nggak bisa pungkiri bahwa nantinya bagian dari artificial intelligence itu ada yang disebut machine learning. Nanti machine learning itu punya sub lagi deep learning, ya kan? Kemudian juga kita lihat
yang sudah ada di dunia sekarang, augmented reality, kemudian juga ada virtual reality, itu kan sekarang sudah banyak digunakan. Coba kalau kita lihat backdrop kita saat Zoom, itu kan sebetulnya juga bagian dari AR, ya kan? Dan nantinya pendidikan mau tidak mau kan akan ke sana juga ya. Kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Jangan sampai artificial intelligence itu sangat cepat perkembangannya karena mereka berusaha meniru human thinking, ya, juga logika manusia. Bahkan ternyata artificial intelligence itu bisa memecahkan masalah. Ya, jadi kalau kita sebagai guru baru ngajarkan anak-anak kita cara untuk memecahkan masalah, kita pikir kekinian. Ternyata itu nanti bisa kalah dengan artificial intelligence karena dia kan bisa mendapatkan informasi banyak banget. Nah, karena itu kita harus terus belajar dan memikirkan apa yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita karena mereka yang akan menghadapi masa depan. Kembali lagi ke pembicaraan kita yang minggu lalu ya Bu, berarti guru memang nggak boleh ketinggalan zaman ya, harus update dengan digital seperti tadi AI, machine learning dan sebagainya. Nah, mungkin topik pembicaraan kita kali ini memang sangat relevan dengan yang minggu lalu karena tentunya untuk kita bisa update selalu belajar itu harus dimulai dengan rasa ingin tahu dan menjadi guru inquiry gitu ya Bu ya. Nah, tapi untuk lebih spesifiknya, seperti apa sih guru inquiry itu? Ciri-cirinya apa nih Bu? Gimana kita mengenalinya? Kepo nih. Iya dong, saya nggak mau kalah. Masa yang bisa punya rasa inquiry kepo itu cuman guru. Iya. Oke, kalau gitu kita mau mainan dulu dengan kuis sederhana. Gimana nih? Boleh, ayo. Coba ayo, kalau ayo. Kak Fona menjadi guru, apakah Kak Fona ini tergolong guru inquiry atau tidak? Nih, ada kuisnya nih. Kita lihat yuk. Coba di TV ini ya. Oke, ini kuisnya. Apakah Anda guru inquiry? Aduh. Nah. Oke. Mungkin bisa di scroll ke bawah pertanyaannya. Oke, seperti apa style atau gaya mengajar Anda? Ada pilihannya tuh. Tegas, disiplin, keras demi kebaikan anak. Ini saya bacakan ya satu-satu. Jadi mungkin teman Sinau yang menonton boleh sambil dikerjakan bersama-sama kuisnya bersama dengan saya, atau mungkin nanti kita bisa tinggalkan linknya kalau misalnya ada yang penasaran mau bareng-bareng. Jadi mereka juga bisa mengetes apakah dirinya tergolong guru inquiry. Asik. Oke, biar nggak saya merasa ini dites sendiri nih ujian. Oke, satu, tegas, disiplin, keras demi kebaikan anak. Oke. Kedua, saya suka bermain tapi seringkali keras dengan anak supaya mudah diatur. Ketiga, santai, ceria, suka bermain dan mencoba hal baru. Yang atas demi kebaikan anak sih. Tegas, disiplin, keras. Ingat kan? Kadang kan kalau anak nggak didisiplin kan maunya sendiri kan. Jadi banyak orang tua dan guru memakai sistem itu. Oke, itu inquiry atau enggak nih? Nah, kalau santai, ceria, masa guru ngajar main-main Bu Yuli? Ya, Saya ini aja deh, saya suka bermain tetapi seringkali keras dengan anak supaya mudah diatur. Coba saya pilih itu. anaknya kan belajarnya juga perlu main kan? Kita aja orang dewasa masih suka main. Gamification itu kan ada kan karena memang kita suka main game, tapi juga belajar. Jadi bermain itu bagian dari belajar loh. Oke, nanti saya lihat saya seberapa inquiry ya Bu ya. Aduh, oke, deg-degan. kita tes. Seberapa jauh Anda mengenal murid? Oke. William mau mungkin bantu membacakan pilihannya? Nih, saya hanya tahu murid yang paling nakal dan yang paling pintar. Biasanya ini kan kita mengenal sesuatu yang paling ekstrim ya. Misalnya memang yang paling sering nggak masuk. Biasanya kita hafal nama anak-anaknya, atau yang paling memang sering bawa kue ke sekolah untuk gurunya. Jadi sesuatu yang menonjol itu memang paling mudah diingat. Nah, atau saya tahu beberapa anak dengan kebutuhan belajar mereka, tahu cerita mereka, kehidupan mereka, kesukaan mereka. Atau saya tahu nama siswa atau anak-anak saya dan saudaranya yang sekolahnya di sekolah yang sama.
kan? Dan saya membangun kedekatan dan rasa percaya dengan setiap anak sehingga saya tahu kebutuhan belajar mereka, cerita dan minat mereka. Hampir sama ya dengan yang satunya ya, tapi ada bedanya nih. Kalau yang situ, yang kiri itu, kiri bawah hanya itu tahu. Guru kepo sejati nih. Nah, dicoba nih yang mana nih? Ini realistisnya, kalau sebenarnya tadi kalau dari obrolan kita sih kayaknya ya idealnya kalau nggak pilihan kiri bawah kanan bawah. Tapi realistisnya nih Bu Yuli, realistisnya kalau saya jadi guru kayaknya saya sih cuma tahu nama sama kalau ada saudaranya yang kalau di sekolah yang sama. Karena wajahnya mirip, Iya. sehari-hari ketemu ya mereka-mereka itu aja. Kali Iya. kalau pas istirahat juga mereka ngelompok juga dengan saudaranya barangkali ya. Iya, oke saya pilih yang itu. Oke, nanti dites ya. Klik. Oke. Nextnya, siput. Wih, lucu banget gambarnya, slow and steady. Apa nih pesannya nih? Pertanyaannya, seberapa cepat Anda mampu mengajar murid? Saya merasa mengajar lambat disesuaikan dengan kecepatan anak. Saya mengajar cepat supaya kurikulum cepat selesai. Nah, guru inquiry itu ngajarnya cepat-cepat atau ngajarnya pelan-pelan? Emang ada hubungannya antara punya rasa ingin tahu inquiry dengan kecepatan mengajar Bu Yuli? Nanti kita jelaskan. Sekarang coba ditebak dulu. Kalau jadi guru mau yang mana nih? Aduh, pilihan yang sulit. Pastinya jadi guru ada tuntutan mungkin dari kepala sekolah, dari sekolah untuk kurikulumnya disampaikan semua ya Bu ya. Kayaknya saya bisa menebak nih kemana nih arahnya nih. Iya nih, saya maksudnya lambat disesuaikan dengan kecepatan anak, tapi kecepatan anaknya berbeda-beda nih Bu Yuli. Repot ya. Saya ngajar biar kurikulumnya cepat selesai aja deh. Ya, biar segera beres ya. Iya. Nanti kalau nggak diprotes orang tua murid gimana ya kan Bu? Yang praktis, nah itu bisa Iya. jadi guru milenial tuh. Seberapa besar rasa ingin tahu Anda? Ya. Oke, nih saya guru yang berpengalaman, pengetahuan saya sudah banyak. Saya selalu ingin tahu, kemudian saya cari tahu. Kadang saya ingin tahu lebih, tapi saya simpan sendiri saja. Saya selalu ingin tahu, saya cari tahu, dan saya sebarkan rasa penasaran saya ke orang lain, termasuk anak didik. Anak didik. Nih, yang mana nih? Guru inquiry itu. Kalau saya selalu ingin tahu, cari tahu, dan saya sebar rasa penasaran saya. Soalnya saya orangnya rada suka iseng. Kalau saya penasaran nggak mau saya simpan sendiri. Biar yang lain ikut-ikutan dong penasaran. Wah, jadi kepo rame-rame ya. Iya, kepo rame-rame. Oke. Oke, kanan bawah. Klik. Apa yang Anda lakukan jika yang Anda ajarkan itu salah? Guru kan nggak selalu bener kan? Tidak selamanya dia sempurna. Bisa Kesempurnaan jadi hanya milik Tuhan ya Bu Yuli. ya statusnya buat dia, kita nggak berhak ya. Jadi apa yang dilakukan nih kalau Kak Fona Oke. jadi guru terus ngajarnya keliru nih, ada yang salah nih. Oke, Yuk. pilihannya saya rutin merefleksi dan berani memperbaiki jika ada yang salah. Kedua, diam saja toh murid tidak tahu mana yang salah. Wah, ini nih. Saya perbaiki jika ada yang menanyakan. Kalau saya salah berarti yang salah buku teks atau kurikulumnya. Saya mengajar selalu berdasarkan panduan teks. Saya perbaiki jika ada yang menanyakan. Cie. Gengsi lah ya Bu, Gitu kalau ya. Tapi misalkan kalau nggak ada yang tanya, ya sudahlah. udahlah, nggak ada yang tahu ya. Iya. Oke. Kan saya gurunya ceritanya gitu Bu. Oke. Klik. Berarti Seberapa jauh Anda sebagai guru memahami kurikulum? Kurikulum ini kan kayak buku sucinya guru ya. Jadi gimana sih kalau kita sebagai makhluk beragama memperlakukan atau bersikap terhadap kitab suci kita ya kan? Nah ini kalau guru dengan kurikulum nih pemahamannya gimana nih? memang mengajar PAUD ada kurikulumnya. Saya mampu menghubungkan kurikulum dengan minat anak didik saya. Sebenarnya saya tengah-tengah Bu Yuli. Kalau saya jadi guru saya ya baca-baca tahu lah kurikulumnya. Tapi untuk menghubungkan dengan minat anak didik saya nggak tahu sih Bu.
Nggak ada pilihan Jadi- tengah-tengah nih. Jadi seberapa jauh nih? Harus salah satu nih, A atau B, kiri atau kanan? Kanan deh, kanan. Akan dicoba. Iya. Oke. Oke. Apakah Anda sebagai guru bahagia ketika mengajar anak-anak? Ini apa ini relevansinya kebahagiaan guru dengan guru ini? Ya, kalau jadi guru itu sehari-hari kan bersama anak, mengajar anak, bahagia atau enggak? Berapapun penghasilan yang diperoleh sebagai guru, walaupun gajinya kecil tetap bahagia atau tidak, walaupun tugasnya banyak tetap bahagia atau enggak, walaupun anaknya usil-usil tetap bahagia atau enggak. Nah, Ya, itu. ini dilema Bu antara kebutuhan dengan passion atau gairah ya Bu ya. Ya. Nah, ini untuk menguji nih. Mengajar itu sangat menggairahkan untuk saya, apapun kondisinya. Tadi gajinya kecil, anaknya usil-usil, ya kan? Tapi memangnya kalau guru tersebut tidak merasa bergairah dalam mengajar, apakah pasti dia bukan guru inquiry? Nanti kita akan lihat, ya. Tahan dulu. Oke, Sekarang oke. ujian dulu nih. Kalau bisa saya ingin berhenti mengajar, capek. Harus bangun pagi, nyiapin RPP, ngeset kelas, menilai anak, memberikan report. Atau Buat saya biasa-biasa? sih, buat saya biasa aja sih Bu. Ini terus terang nih teman Sinau. Maksudnya saya terus terang memang bukan pengajar. Background saya mungkin karena itu menurut saya biasa saja. Kalau saya punya passion di situ mungkin saya sudah jadi guru 5-10 tahun yang lalu. Jujur nih, jujur. Iya, saya jujur kan teman-teman Sinau yang ngerjain ini jujur juga ya. Jangan kira-kira diambil yang bagus doang nih. Kalau yang bagus doang ya itu sih curang. Ya, oke. Oke, Finish. biasa saja and then finish. Finish, mau tahu nih hasilnya gimana nih Kak Mona Dung, dung, nih. dung, dung. Tarara, ye, hampir guru inquiry, berarti belum guru inquiry. Aduh. Hampir. Yuk belajar lebih banyak lagi. Tapi maksudnya ada potensi ya Bu ya? Ya, ini lihat nih catatannya nih. Sebagai guru, Anda sudah memiliki banyak rasa ingin tahu. Berarti udah kepo nih. Yuk dikembangkan lagi dan kita salurkan ke anak didik kita. Ikuti diskusi mengenal guru inquiry di Mengenai podcast guru ini ya. inquiry di podcast. Nilainya berapa nih? 191. Wih, berarti kan 50% Lebih dari naik setengah, dikit. lebih Lebih dari dari setengah. setengah. Oke lah. Lulus nggak nih, Bu? Berarti sudah naik-naik. Tapi hampir nih, kayaknya harus remedial. Ini karena podcast kita belum tuntas. Setelah Oh, tuntas mungkin saya kerjakan Siapa tahu lagi. jadi langsung guru nilainya 349. 350. Kalau selesai podcast bisa jadi nilainya 349. Kenapa nggak Tadi kan 350? kesempurnaan milik Tuhan. Benar. Oke. Ini seru sekali kuisnya Bu Yuri. Ya. Kira-kira tadi ada poin-poin yang perlu dibahas katanya tertunda gimana itu Bu Yuri? Silahkan. Nah, Boleh pengen tahu? dong, Bu, diulas. Oke. Yang pertama pasti tadi ya, guru inquiry itu selalu memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa penasaran yang tinggi, karena itu akan membuat dia terus belajar. Kemudian guru inquiry itu memiliki gairah dalam belajar, jadi selalu bersemangat, punya energi ketika dia berhadapan dengan anak didiknya. Tidak mudah bosan, tidak malas-malesan. Nah, itu ciri guru inquiry yang kedua. Kemudian guru inquiry yang ketiga adalah memahami kurikulum. Ya kan? Masa kalau guru nggak paham kurikulum gimana dia akan mengkreasikan metode mengajar, bahan ajar, kompetensi yang harus dikembangkan kalau dia sendiri nggak paham kurikulum. Jadi dia benar-benar harus paham terhadap apa yang akan diajarkan ya. Karena memahami itu kan berpikir di tingkat yang bukan sekedar tahu, tapi lebih dari tahu. Bahkan mestinya nanti guru harus meningkatkan lagi berpikirnya sudah ke metakognitif, beyond dari apa-apa yang hanya bisa di logika saja ya. Jadi itu akan membangun kritis. Itu guru inquiry.
Oke, kemudian guru inquiry mengenal murid-muridnya. Jadi bukan murid-murid yang hanya di sekolah aja, kakak adiknya aja, tapi mengenal setiap pribadi dari anak didik yang diajarnya, minatnya, kebutuhannya, kesukaannya, rumahnya di mana, siapa orang tuanya, ke sekolah naik apa, kalau jajan kesukaannya apa. Ya mungkin tampaknya ya tadi kepo banget sih gurunya. Tapi sebetulnya dari situ guru akan bisa menggunakan apa-apa yang disukai anak itu menjadi pembelajaran karena bisa dikaitkan dengan pembelajaran ya. Tapi sejauh apa guru perlu mengenal muridnya? Mana batasan ini guru inquiry yang baik mengenal muridnya, mana sudah melewati batas-batas privasi atau udah keterlaluan nih keponya? Ya, oke. Ini pertanyaannya kritis amat sih. Nah, kemarin kan kita ngomongin harus kritis, Betul, Bu. betul. Ya, jelas. Jadi guru inquiry itu perlu mengenali anak-anaknya, ya kan? Jadi dia harus ngerti siapa anak itu. Misalnya dia tinggal di lingkungan yang seperti apa, kemudian jumlah saudaranya berapa. Karena kan anak nomor 1 bisa jadi perilakunya berbeda dengan anak nomor 3. Dia bungsu atau mungkin dia orang tuanya pekerjaannya apa, itu juga akan mempengaruhi anak itu suka pindah-pindah tempat tinggal luar kota dan sebagainya. Jadi itu kepo yang sebetulnya penting untuk bisa mengenali anak lebih utuh sehingga nanti guru ini bisa memberikan layanan yang lebih pas. Seperti itu, orang tuanya bekerja atau tidak, itu kan juga menjadi hal-hal yang memang perlu dipikirkan ya. Nah, Bu, ini sebagai pimpinan sekolah juga ya Bu Yuli, bagaimana caranya Bu Yuli untuk memantau supaya tidak ada guru yang berkedok di balik guru inquiry yang mau tahu kepo dengan anaknya tapi kemudian disalahgunakan. Maksud saya seperti ini. Ini saya tarik dengan dunia yang sekarang kita digital pada umumnya ya, corporate. Facebook itu kan pernah waktu itu sampai diprotes atau didemo karena dibilang menyalahgunakan privacy, dibocorkan data kita diambil oleh tech giants nih katanya. Sebetulnya ini kan quote and quote mirip. Kalau kita lihat dari sudut pandang marketing, marketers itu perlu data dari usersnya, consumersnya. Untuk apa? Untuk mengenal dan kemudian direlatekan, jadi connect ke kita. Tapi tentunya di sisi sebaliknya kan kita mungkin takut, oh ini udah ranah privacy nih, takutnya disalahgunakan ke cybercrime ini itu. Kemungkinan juga bisa kan guru inquiry berkedok, saya mau tahu segala hal tentang anaknya, ternyata disalahgunakan. Ya saya nggak tahu, amit-amit lah. Maksudnya anak-anak ini kan cukup rawan ya. Saya pikir seseorang untuk menjadi guru itu kan tidak bisa asal comot. Orang dari jalanan ditarik masuk ke lembaga langsung menjadi guru ya. Guru harus melalui serangkaian proses yang membuktikan bahwa guru tersebut kompeten di bidang pendidikan ya, karena ada 4 kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Nah itu kan ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa guru itu memang cakap dan layak untuk diangkat menjadi guru. Nah kemudian secara institusi, lembaga kan tentunya juga punya prosedur ya, punya surat perjanjian kerja juga, sehingga ketika dia memang sudah disahkan menjadi guru, diterima dalam satu lembaga tertentu, dia terikat pada aturan-aturan yang ada di lembaga itu. Artinya kalau dia kepo, pengen mengenal anak lebih jauh, bahkan kadang ya masuk ke ranah keluarga, dalam rangka dia memang membaca data anak untuk memberikan dukungan. Jadi orang tua nggak perlu khawatir nih ya Bu Yuli ya. Iya. Pastikan bahwa lembaga yang dipilih selama itu memiliki izin operasional, berarti kan Dinas Pendidikan sudah melakukan survei bahwa memang ini loh sekolah yang benar. Jadi orang tua memang perlu percaya kepada lembaga pendidikan. Tentunya
sudah memenuhi syarat-syarat. Oke, yang baik. ada. Aduh, kita Oke, menyimpang nggak sedikit apa-apa, nih. Balik nggak lagi ke apa-apa. poin Oke, tadi guru, ciri-ciri ya, mungkin ya, Bu ya. Guru selalu ingin tahu, kemudian guru inquiry itu memiliki gairah dalam mengajar, guru inquiry memahami kurikulum, kemudian guru inquiry mengenal murid-muridnya, kemudian juga guru inquiry itu suka belajar dari mana-mana, kemudian apa yang dia pelajari dari luar dibawa ke dalam untuk diolah dan kemudian diberikan kepada murid-muridnya. Itu yang diperlukan, bahwa guru inquiry itu belajar sepanjang hayat ya, supaya tadi bisa mengembangkan diri. Kemudian guru inquiry itu mengajar dengan pelan-pelan. Jadi tadi salah ya, Bu ya? Enggak, tadi kan kayaknya ngisi buru-buru, yang penting tugasnya selesai, kurikulum target selesai. Guru inquiry itu bukan untuk mengejar target, tetapi dia mengenal setiap anaknya, kemudian dia tahu kebutuhan anak dan mengajarnya enggak kejar-kejaran, tapi ya sesuai dengan kecepatan speed dari anak itu, sesuai dengan gaya belajar anak itu. Nah, jadi tidak one size for all ya. Semua anak diajar dengan cara yang sama, dengan gaya yang sama, menganggap bahwa mereka punya potensi yang sama, punya kecerdasan yang sama, enggak. Tapi ya pelan-pelan, kalau dia belum bisa menguasai satu hal, belum mampu dalam bidang ini, ya oke, stop, biarkan dia di situ dulu. Nanti begitu maju, go ahead, step by step, seperti itu. Kemudian guru inquiry itu fun. Tadi ada unsur main. Guru inquiry itu nggak benar-benar serius banget. Guru inquiry itu perlu memasukkan unsur yang ya tadi yang fun, karena fun itu unsur main, karena anak-anak yang dididik itu kan anak-anak yang suka bermain, ya kan? Jadi ya anak suka main, gurunya juga playful, biar bisa connect seperti itu. Oke. Tadi saya cukup tertarik dengan statement yang guru inquiry itu mengajarnya pelan. Nah, kalau targetnya itu sudah ada disediakan dari sekolah atau dari orang tua, seperti apa, Bu? Ini terus terang banyak yang mungkin orang tua mentarget anak saya sudah TKB, udah perlu bisa baca, sebentar lagi masuk SD, padahal anaknya belum siap. Atau yang SD nih, bentar lagi masuk SMP, gimana ujian nasionalnya, ini itu kan target-target atau tekanan dari orang tua, dan sekolah mau nggak mau harus cepet dong, Bu. Nah, ini orang tua, guru harus ngerti karakteristik pendidikan abad 21. Zaman sekarang itu nggak bisa dikejar target-target saja. Kita tahu kan, kalau misalnya nih masih TK, anaknya belum bisa baca, dikejarkan supaya bisa baca, padahal kemampuan untuk membaca itu tidak menjadi indikator bahwa seseorang anak itu telah menguasai suatu kemampuan tertentu. Mungkin dia bisa baca, tapi tidak benar-benar bisa baca, ya kan? Pernah dengar nggak teorinya Glendoman? Bayi bisa membaca, dikasih kartu kata. Jadi mungkin 6 bulan ditanyain mana yang umbrella, oh ini, mana yang chair, dia tahu, dan orang tuanya bangga anaknya bisa membaca. Tapi untuk apa? Karena anak bisa membaca mungkin kamus atau buku cerita lah. Tapi ketika dia tidak bisa memaknai apa yang dibaca dan tidak bisa memanfaatkan informasi yang diperoleh dari apa yang dibaca untuk kepentingan yang lebih baik, saya pikir nggak ada artinya. Iya nggak? Informasi kan sekarang banyak banget kan? Ya seperti pembicaraan kita minggu lalu ya, Bu. Informasi banyak, sekarang skill-skill yang ibarat hard skill itu sudah banyak digantikan dengan mesin. Jadi sebenarnya ya tadi anak bisa baca, sekarang itu ada ini text recognition dari Siri, dari mungkin TikTok segala, sekarang beberapa sudah ada yang kita ada tulisan, mereka bacakan buat kita untuk membantu mungkin yang juga visual impaired, yang tunanetra, aduh lupa. Nah memang kalau yang penting sebenarnya esensinya kita bagaimana kembali memang mengolah data tersebut, mengolah informasi tersebut, karena bacaan itu ya kembali tadi artificial intelligence. Sekarang orang scan tahu-tahu ternyata sudah
bisa tertulis, bahkan kalau mau ditranslate ke bahasa yang lain juga bisa. Bahkan bisa melakukan summary. Mesin itu kan bisa melakukan tadi yang sub. Jadi orang tua perlu tahu bahwa kebutuhan sekarang bukan sekedar bisa baca, karena energi anak itu akan habis ketika harus membaca, mengajarkan sesuatu yang nggak bermanfaat, kemudian ngapalkan sesuatu yang belum tentu apa yang dihafalkan itu akan panjang diingat dan dibutuhkan. Lebih baik mengajarkan sesuatu yang sifatnya tadi soft skills, misalnya ketahan malangan ya, resilience, kemudian empati, kemudian gotong royong, karena itu sampai kapanpun akan dipakai dalam kehidupan ya. Jadi gitu tadi, bahwa guru inquiry itu mengajarnya tidak tergesa-gesa, tidak ada goal yang ditarget, karena sebetulnya goalnya itu ya anak itu sendiri yang menentukan, aku pengen belajar apa, aku pengen tahu apa, aku pengen bisa apa. Sehingga guru itu perlu jeli melihat apa yang menjadi goalnya anak dan dia menjadi fasilitator yang membantu anak-anak itu. Seperti itu guru inquiry itu. Wah, gimana biasa, nih? Udah lihat jawabannya? Sekarang sudah tahu kalau saya ambil tes lagi jadi 349 ya. 349. Oke deh. Bu Yuli, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, satu pertanyaan lagi nih. Gimana caranya biar guru ini punya rasa ingin tahu? Gimana caranya jadi guru inquiry? Oke. Ya, inquiry ini kan kalau kita lihat sebetulnya berasal dari mindset. Dari pola pikir. Karena kalau guru itu punya mindset inquiry, maka mindset itu akan mempengaruhi cara guru berbicara, cara guru bertindak atau berperilaku, cara guru menata kelasnya, dan cara guru menghargai anak itu mengalir dari mindset itu. Dan ketika mindset itu mengalir, maka akan menyeret, membawa anak itu juga menjadi anak yang inquiry. Nggak bisa kita menciptakan anak yang inquiry kalau dia tidak tertransfer dari mindset guru inquiry yang mengalir ke tadi perilakunya, penataan kelas, cara menghormati pilihan anak, cara berkolaborasi dengan anak, menghargai anak menyampaikan pendapat yang berbeda, itu semua asalnya di sana. Nah, itu yang menjadi tantangan, bahwa guru harus semuanya berangkat dari brainware-nya ini. Milikilah mindset inquiry. Menarik sekali. Aduh Bu, tiba-tiba ada pertanyaan satu lagi nih. Padahal tadi udah bonus bilang pertanyaan terakhir ya. nih. Jangan sulit-sulit ya. Aduh. Oke, gimana? Pertanyaan saya, kalau guru inquiry ini mempengaruhi dengan anak yang inquiry atau tidak, bagaimana dengan orang tua? Perlu nggak orang tua juga inquiry? Anak itu hanya berapa jam bersama gurunya di sekolah? Katakanlah 3, 4, 5 jam. Selanjutnya anak itu bersama orang tua. Semakin banyak dia teraliri oleh inquiry mindset, tentunya dia akan banyak menerima aliran itu. Nah, yang di rumah kan orang tua, jadi orang tua juga perlu memiliki mindset inquiry. Jadi kalau di sekolah dapat, di rumah dapat, pasti akan utuh. Bayangkan kalau di sekolah gurunya ngajarin anak supaya kepo, akibatnya anaknya selalu bertanya. Habis itu di rumah orang tuanya udah ceriwis, nggak usah banyak tanya, diem, udah ikutin. Ya tentunya nggak akan subur ya, jadi bertentangan kan. Jadi memang teacher, parents itu partners. Wah, menarik sekali. Mungkin kapan-kapan kita perlu nih sesi untuk orang tua seperti teachers, itu ya. Partners, parents as partners. Luar biasa sekali. Nah, jadi ini untuk teman Sinau yang dengerin, ternyata nggak cuman guru-guru yang bisa mendapatkan pelajaran berharga dari perbincangan kita hari ini, orang tua pun boleh menerapkan tadi ciri-cirinya, mulai dari mindset juga seperti itu. Nah, buat teman Sinau yang mau punya inquiry mindset, yang mau dibilang, yang mau kepoin kita, jangan lupa like and subscribe,
di YouTube Sinau Seumur Hidup, kemudian follow kita setiap Sabtunya. Alright, sampai ketemu minggu depan Ya, di topik-topik yang berbeda. Bye-bye. bye-bye.